Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang tengah viral dan menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi untuk kalian semua yang ada di rumah, yang mungkin saja saat ini sedang stay di channel kami ini. Nah, kita akan membahas tentang sebuah fenomena yang saat ini memang menarik untuk kita bahas, yaitu fenomena cek khodam di TikTok dari pandangan Islam. Apakah boleh atau tidak boleh? Nah, namun sebelum kita bahas apa fenomena cek khodam di media sosial tersebut, maka kami ingatkan sahabat untuk tetap memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial kalian. Terima kasih. Seperti kita ketahui sahabat, apabila belakangan ini fenomena cek khodam telah menjadi tren yang viral di media sosial, terutama di platform seperti TikTok. Banyak masyarakat yang penasaran dan juga ikut berpartisipasi dalam cek khodam dengan harapan pengguna mengetahui apakah mereka mempunyai khodam atau tidak dan apa khodamnya. Dalam siaran langsung yang viral tersebut, si pembaca khodam hanya menggunakan suara dan menyebutkan nama-nama para penonton yang menuliskan namanya. Nah, menanggapi fenomena cek khodam di media sosial yang viral tersebut, ternyata ada tanggapan dari sejumlah ulama, terutama dari pihak Majelis Ulama Indonesia. Maka berikut adalah penjelasan kami tentang fenomena cek khodam dari pandangan Islam. Tanggapan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Pengurus Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat Muhammad Nur Hayyid mewanti-wanti soal bahaya yang dapat berakibat fatal secara akidah. Walaupun memang kebanyakan netizen hanya main-main tentang masalah cek khodam. Menurut Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid menjelaskan, dalam pandangan Islam, khodam itu sesungguhnya Allah telah ciptakan ada. Akan tetapi khodam dalam konteks Islam bukan seperti yang viral di media sosial. Khodam dalam Islam punya makna sebagai makhluk yang Allah ciptakan yang bertugas untuk mengawal manusia. Dalam tradisi pesantren, terutama pesantren Nahdlatul Ulama, sejak kecil itu ada khodam jin dan khodam malaikat, kata Muhammad Nur Hayyid, seperti dikutip dari laman TV One. Dirinya menjelaskan, khodam malaikat didapatkan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari istiqomah dalam beramal solih, seperti membaca Al-Quran, berdoa, dan amalan solih lainnya. Sedangkan khodam dari jin, menurut Nur Hayyid, untuk menggoda dan untuk keburukan yang merupakan itu jalan kafir. Pengurus Komisi Dakwah MUI Pusat juga menyinggung soal khodam leluhur dalam perspektif Jawa yang sering disebut dengan sedulur papat limo pancer. Tradisi Jawa, satu rangkaian dari bayi yang keluar saat dilahirkan itu dikubur kalau malam dikasih lampu. Itu adalah bagian dari kearifan lokal, bahwa kita tidak boleh abai dengan lingkungan, kata Kiai Haji Nur Hayyid. Menurut pengurus Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat Muhammad Nur Hayyid menjelaskan, percaya cek khodam di media sosial menurutnya sama saja dengan percaya kepada dukun atau ramalan lainnya. Percaya sama khodam bukan musyrik. Percaya sama khodam sebagai sebuah kehendak dan takdir dari Allah tidak masalah, bahwa masing-masing kita ada khodamnya. Namun yang menjadi masalah menurut Nur Hayyid, dengan bermain-main dan mencari-cari khodam di media sosial merupakan awal dari kemusyrikan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bagi kalian semua yang ingin mengetahui apa saja sih 4 hal menarik dari cek khodam tersebut, maka berikut adalah penjelasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet. Yang pertama, bertentangan dengan akidah tauhid. Pertama, bertentangan dengan akidah tauhid sahabat. Ramalan khodam di live TikTok acap kali dikaitkan dengan hal goib, mistis, dan juga supranatural. Hal tersebut tentu bertentangan dengan akidah tauhid dalam Islam yang melarang percaya pada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu, terutama yang masalah gaib dan juga termasuk masa depan.
Ramalan khodam yang seolah-olah mengetahui masa depan dipastikan bentuk dari sebuah kemusyrikan. Selanjutnya nomor 2, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Hal kedua adalah memanfaatkan ketidaktahuan orang, sahabat. Banyak orang yang menonton live TikTok tentang ramalan khodam karena penasaran atau ingin mengetahui masa depan mereka. Situasi semacam ini dimanfaatkan oleh para penyiar live TikTok untuk mendapatkan keuntungan finansial. Di dalam ajaran Islam sangat melarang menipu dan memanfaatkan ketidaktahuan orang lain untuk keuntungan pribadinya. Dipastikan kalau masalah ini sudah fix, sahabat, dikarenakan biasanya orang yang memberikan bantuan cek khodam walaupun terlihat gratis, akan tetapi mereka mendapatkan gift, follower, dan lain sebagainya. Intinya untuk kepentingan orang tersebut, dan di dalam ajaran Islam sangat tidak diperbolehkan. Selanjutnya nomor 3, sahabat, sebabkan kecemasan dan ketakutan. Selanjutnya yang ketiga, ialah dapat menyebabkan kecemasan dan juga rasa takut. Ramalan khodam di live TikTok seringkali memberikan hasil yang memang negatif. Hal tersebut dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan bagi orang yang menontonnya. Padahal di dalam agama Islam mengajarkan agar kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah panik atau tidak mudah cemas dengan masa depan. Malahan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Walai tayasu min rahmatillah," tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Nah, apabila kalian sedang melakukan cek khodam lalu mendapatkan khodam yang jelek, maka biasanya akan membuat kalian cemas dan ketakutan, dan hal inilah yang bisa mengakibatkan kalian tidak tenang hidup. Selanjutnya nomor 4, sahabat, alihkan fokus dari ibadah. Kemudian yang terakhir atau keempat, sahabat, ternyata cek khodam bisa mengalihkan fokus dari ibadah loh. Menonton live TikTok ramalan khodam dapat menghabiskan waktu dan mengalihkan fokus dari ibadah. Islam mengajarkan agar kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat seperti beribadah, belajar, bekerja, sampai membantu orang lain. Oleh karena itu, umat Islam dihimbau untuk menghindari live TikTok ramalan khodam. Nah, itulah sahabat penjelasan kami tentang cek khodam, fenomena yang viral di TikTok dari pandangan Islam. Sudah fix hukumnya tidak diperbolehkan. Semoga video ini bisa menjadi referensi dan muhasabah untuk kita semua, dan semoga kita dijauhkan dari musyrik yang memang tidak terasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.